Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah perjalanan dari Warijan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah kebingungan dan keputusasaan yang melanda Mbok Pia dan keluarga Pak Parmin, tiba-tiba saja ada seseorang yang sepertinya berasal dari desa lain datang bertamu ke rumah Pak Parmin. Seorang pemuda dengan pakaian sederhana yang tampak sedikit kumal itu mengucapkan salam dari arah luar rumah yang sontak membuat semua orang yang berada di rumah itu terasa terkejut. Pak Parmin pun segera membalas ucapan salam dari pemuda asing itu dan menanyakan siapa pemuda itu dan apa tujuannya datang ke rumah itu. "Maaf Pade, saya cuma mau meminta air minum," ujar sosok pemuda yang terlihat memilih sesuatu yang tidak biasanya itu. "Monggo duduk di sini dulu, biar saya ambilkan air. Kamu pasti dari desa lain ya?" balas Pak Parmin sambil tersenyum. "Betul Pade, saya bukan dari desa ini, hanya kebetulan lewat saja dan melihat rumah Pak Ade," balas sosok pemuda itu lagi. Seperti merasakan ada sesuatu yang aneh di depan rumah Pak Parmin, Mbok Pia pun keluar untuk menemui orang asing yang datang tiba-tiba itu. Dan setelah menatap sosok pemuda itu dari kejauhan, Mbok Pia tahu jika pemuda itu sedang menjalani laku lampah untuk sebuah tujuan tertentu. "Sungguh sebuah kebetulan yang sangat baik, Le. Kalau Simbo boleh tahu, siapakah namamu, Le?" tanya Mbok Pia yang perlahan mendekat ke arah Warijan. "Nama saya Warijan, Mbah," balas sosok pemuda itu sambil tersenyum. "Silahkan diminum dan dimakan, Le," balas Mbok Pia sambil menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Mbah," balas Warijan yang langsung menuangkan air dalam teko ke sebuah gelas bercorak bunga merah itu. "Kalau saja kamu tidak buru-buru, Simbo mau minta tolong, Le. Saat ini Simbo dan keluarga Pak Parmin sedang menghadapi sebuah masalah rumit," pinta Mbok Pia sambil menatap ke arah Warijan. "Dengan senang hati, Mbah, saya akan membantu sesuai kemampuan saya." Seolah sudah tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah Pak Parmin, Warijan pun langsung meminta kepada Mbok Pia untuk mengantarnya masuk ke dalam. Mendengar hal itu, Mbok Pia yang juga sepertinya tahu jika Warijan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain itu, langsung mempersilakannya untuk masuk dan melihat langsung kondisi Mbak Murti serta Rinto. "Sukma dari ibu dan anak ini sedang berada dalam cengkraman sosok makhluk gaib, penguasa sebuah kerajaan gaib, Le. Aku sudah berusaha masuk ke kerajaan mereka, tapi aku tidak mampu menghadapi kekuatan mereka," ujar Mbok Pia menjelaskan tentang apa yang sedang dialami Mbak Murti dan Rinto kepada Warijan. "Sukmo lelono, Mbah," balas Warijan dengan singkat sambil terus memandang ke arah Mbak Murti dan juga Rinto. "Kalau diizinkan, saya akan membersihkan energi negatif di rumah ini dulu, dan setelah itu saya akan membuat pagar gaib untuk mencegah makhluk-makhluk gaib lainnya datang dan mengisi tubuh kosong ini, Mbah," imbu Warijan yang langsung disambut rasa syukur yang mendalam oleh Mbok Pia serta keluarga Pak Parmin tentunya. "Kau yang lebih mengerti apa yang harus kau lakukan, Le. Aku mewakili keluarga ini meminta tolong kepadamu dan semoga dengan kedatanganmu ini akan menjadi jalan kesembuhan bagi Murti dan juga Rinto," balas Mbok Pia dengan wajahnya yang kembali terlihat bahagia. Setelah memahami semua permasalahan yang ada, Warijan pun meminta izin untuk mulai membersihkan energi negatif di rumah itu. Pak Parmin pun membawa Warijan ke ruang tengah dan membiarkannya sendirian berada di sana melakukan aksinya. Warijan dengan ketenangan dan pengalamannya mulai memfokuskan energi murni yang dia kuasai melalui ajian Sindung Geni
Ajian yang menjadi ilmu andalan dari gurunya itu kini berhasil dikuasai Warijan setelah melakukan beberapa ritual dan juga menjalani latihan yang cukup panjang. Kekuatan dari ajian Sindung Geni itu kini digunakan Warijan untuk membersihkan dan mengusir energi negatif. Tidak lama setelah Warijan merapal mantra aji, cahaya keemasan perlahan muncul dari telapak tangannya menerangi sudut-sudut rumah keluarga Pak Parmin yang selama ini diselimuti kegelapan. Energi hitam yang mengendap di setiap sudut rumah mulai bergetar, berusaha melawan kekuatan ajian Sindung Geni. Namun dengan setiap mantra yang dilafalkan Warijan, kekuatan murni dari ajian itu semakin besar dan semakin menekan energi hitam tersebut, mendorongnya keluar dari rumah. Getaran positif mulai mengalir di seluruh ruangan dan suasana rumah yang sebelumnya penuh dengan rasa takut dan kecemasan perlahan berganti dengan ketenangan. Warijan tetap fokus dan memastikan tidak ada sisa energi hitam yang tertinggal. Dengan usaha itu dia akhirnya berhasil mengusir semua energi negatif dari rumah keluarga Pak Parmin, mengembalikan kedamaian yang telah lama hilang dari rumah tersebut. Setelah dapat memurnikan kembali energi di dalam rumah itu, Warijan pun melanjutkan dengan memasang pagar gaib. Dan setelah tugasnya selesai, dia pun keluar menuju ruang tamu rumah Pak Parmin untuk memberitahu Mbok Pia dan juga Pak Parmin. "Terima kasih, Le. Akhirnya aura gelap di rumah ini dapat pergi," ujar Mbok Pia sambil tersenyum ke arah Warijan. "Iya, Mbah," sambil terus memandang ke arah Rinto dan juga Mbak Murti. "Jika diizinkan, nanti malam saya akan melakukan pencarian dari sukma mereka, Mbah," Ibu Warijan sambil mengalihkan pandangan matanya ke arah Mbok Pia. "Syukurlah, aku tidak menyangka jika ada pemuda baik yang mau membantu kami di saat-saat seperti ini, Le. Jika malam nanti kau ingin melakukan pencarian, maka aku akan menemanimu masuk ke kerajaan gaib itu," balas Mbok Pia yang merasa sangat senang mendengar tawaran dari Warijan. Saat malam tiba, suasana di rumah Mbak Murti kembali hening. Angin malam yang dingin bertiup pelan membawa suara daun-daun yang bergesekan. Mbok Pia pun mulai menyiapkan peralatannya dengan tenang, sementara Warijan duduk bersila di sampingnya, bersiap untuk perjalanan spiritual yang sangat berbahaya. Di hadapan mereka sebuah sesajen sudah disiapkan oleh Mbok Pia yang dibantu Bu Jumina dan anak-anaknya. Campuran bunga, kemenyan, dan minyak yang berbau harum menusuk. Api kecil dari lampu minyak berkedip-kedip seolah menari mengikuti ritme mantra yang sebentar lagi akan mereka lantunkan. Mbok Pia mulai mengucapkan mantra-mantra, nadanya bergetar pelan tetapi penuh kekuatan. Sementara itu Warijan menutup matanya, memusatkan pikirannya pada satu tujuan untuk menyusul sukma Mbok Pia yang telah mulai perjalanan ke dunia gaib, menuju kerajaan tempat sukma Mbak Murti dan Rinto terperangkap. Sebagai orang yang memiliki kemampuan spiritual yang cukup, Warijan tahu tugas ini tidak akan mudah. Namun dengan panduan Mbok Pia, dia merasa lebih siap dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, Warijan dan Mbok Pia pun sudah berada di dalam dunia gaib itu. Warijan merasakan kehadiran yang sangat kuat. Kekuatan yang dia tahu berasal dari penguasa kerajaan gaib tersebut. Langit di atasnya gelap pekat, seolah tidak ada batas. Dan di kejauhan, dia bisa melihat bayang-bayang yang bergerak. Kabut yang tebal menyelimuti segala arah, namun cahaya dari sukma Mbok Pia tetap jelas terlihat di depan mata, menuntunnya menuju ke sebuah tempat yang telah diketahui oleh Mbok Pia. Warijan terus melangkah menembus kabut dan kegelapan, hingga akhirnya dia melihat sosok Mbok Pia berdiri tegak di depan gerbang besar yang terbuat dari bayang-bayang gelap. Di balik gerbang itu dia bisa merasakan energi yang begitu kuat dan begitu pekat dengan aura hitam. Mbok Pia berbalik, menyadari kehadiran Warijan dan memberikan isyarat untuk mendekat. "Disinilah aku melihat sukma Murti dan Rinto berada, Le," ujar Mbok Pia menjelaskan. "Baiklah Mbok, sekarang sebaiknya Simbo kembali ke dunia nyata, karena aku tahu Simbo tidak mungkin dapat berlama-lama di tempat ini. Aku akan berusaha sekuat tenaga mencari sukma Mbak Murti dan juga Rinto, dan tugas Simbo selanjutnya adalah menjaga tubuh kami di dunia nyata," Ibu Warijan yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Mbok Pia. Setelah memastikan sukma Mbok Pia kembali ke tubuhnya dengan selamat, Warijan pun mulai perjalanannya di alam gaib untuk mencari keberadaan sukma Mbak Murti dan juga sukma Rinto. Dia pun menyiapkan diri dan mengucapkan mantra pelindung dengan suaranya yang tegas dan penuh keyakinan.
Dengan tangan terangkat, dia memfokuskan energinya menciptakan perisai gaib yang melindunginya dari segala bahaya yang mungkin mengintai. Perlahan dia mendekati gerbang itu. Gerbang tersebut tampak hidup, berdenyut seperti jantung makhluk besar, dan seiring Warijan semakin dekat, gerbang itu mulai bergetar hebat, seolah merespon keberadaannya. Warijan melangkah maju. Sesaat kemudian gerbang itu bergetar hebat, dan dengan suara gemuruh perlahan-lahan terbuka, membiarkan Warijan masuk lebih dalam ke dalam kerajaan gaib. Begitu melewati gerbang, Warijan merasa hawa dingin yang menyergap. Di sekelilingnya, pemandangan berubah menjadi lebih gelap dan suram. Pepohonan tinggi dengan cabang-cabang yang kering dan tajam menyembul dari tanah yang retak. Sementara kabut pekat terus bergerak di atas permukaan tanah. Dia pun mulai mendengar suara-suara gemuruh di kejauhan, suara yang terdengar seperti jeritan dan bisikan berbaur menjadi satu dalam harmoni yang mengerikan. Namun di tengah semua itu, Warijan merasakan getaran yang berbeda. Getaran itu adalah getaran dari Sukma, Mbak Murti, dan Rinto. Dia bisa merasakannya, mereka berada tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia tahu bahwa mereka terperangkap dan bahwa waktunya tidak banyak. Warijan terus melangkah mempercepat langkahnya saat dia mengikuti getaran Sukma yang semakin jelas. Di kejauhan dia melihat sesosok samar yang berdiri diam dikelilingi oleh bayang-bayang yang berputar-putar seperti arus air. Dengan cepat Warijan mendekat, namun dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah. Dia bisa merasakan kehadiran yang kuat dan gelap di sekitarnya, sesuatu yang tidak terlihat tapi jelas mengawasi setiap gerakannya. Dengan hati-hati Warijan mulai mengucapkan ajian Sindung Geni untuk menyerang makhluk-makhluk gaib yang terus mengelilingi Sukma tersebut. Tanpa sedikit pun keraguan, Warijan langsung melesatkan ajian Sindung Geni yang dengan cepat dapat memusnahkan sosok makhluk gaib yang mengepung Sukma seorang bocah lelaki yang tidak lain adalah Rinto. Namun sesaat setelah Warijan dapat memusnahkan sosok-sosok makhluk gaib yang sedang mengepung Sukma Rinto, tiba-tiba muncul sosok-sosok mengerikan yang mencoba mengepungnya. Warijan tahu bahwa dia harus bertindak cepat. Dia menguatkan mantranya, mengucapkannya dengan lebih keras dan penuh keyakinan. Perlahan tapi pasti sosok-sosok itu tampak goyah dan kembali menghilang setelah terkena ajian sakti Sindung Geni yang memiliki kekuatan api sangat besar itu. Tanpa menunggu lagi, Warijan pun langsung menggendong Sukma Rinto yang terlihat sangat ketakutan kala itu. Setelah memastikan Sukma Rinto aman berada di pelukannya, Warijan pun mencari tempat untuk bersembunyi. Warijan yang tidak ingin melukai Sukma Rinto berencana akan meletakkan Sukma bocah itu di tempat yang aman, lalu pergi untuk mencari Sukma ibunya. Akan tetapi Warijan menyadari bahwa situasi semakin genting. Suara gemuruh terdengar semakin keras dan sosok-sosok bayangan semakin banyak bermunculan, mengelilingi mereka dengan cepat. Udara di sekelilingnya semakin dingin dan dia bisa merasakan energi yang begitu kuat dan mengancam mendekat dari segala arah. Dalam hati dia tahu bahwa tempat ini tidak lagi aman dan jika mereka terus bertahan di sini, bahaya besar bisa datang kapan saja. Dia harus membuat keputusan cepat, meski tujuannya adalah menyelamatkan Sukma, Mbak Murti, dan Rinto. Warijan menyadari bahwa menyelamatkan keduanya dalam satu waktu di tengah situasi seperti itu akan sangat beresiko. Maka dengan berat hati dia memutuskan untuk menyelamatkan Rinto terlebih dahulu, yang tampak lebih rentan dan perlu segera dibawa kembali ke tubuhnya di dunia nyata. Warijan pun mengucapkan mantra pelindung dengan lebih kuat, hingga membentuk perisai di sekeliling mereka berdua untuk melindungi dari serangan makhluk-makhluk gaib yang semakin banyak datang. Dia menatap Rinto yang tampak kebingungan dan lemah, dan dengan satu tarikan kuat, dia mulai bergerak mundur, membawa Sukma Rinto bersamanya. Mereka berdua bergerak dengan cepat, melintasi jalan yang terbuka di antara kabut pekat, melewati gerbang besar yang tadi dilaluinya. Suara gemuruh di belakang mereka semakin keras, menandakan bahwa makhluk-makhluk gaib itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tetapi Warijan tidak gentar, dia fokus pada tugasnya untuk membawa Rinto keluar. Dengan setiap langkah, cahaya di sekeliling mereka semakin terang, membimbing mereka menuju jalan pulang. Makhluk-makhluk gaib mulai mengejar, tetapi mantra pelindung Warijan masih cukup kuat untuk menahan mereka sementara. Namun Warijan merasakan energinya mulai melemah waktu mereka tidak banyak lagi. Di kejauhan, dia melihat seberkas cahaya yang lebih terang. Itu adalah pintu keluar ke dunia nyata.
Ketika mereka hampir mencapai cahaya itu, salah satu makhluk gaib yang paling besar dan kuat tiba-tiba melesat ke arah mereka, mencoba menghalangi jalan keluar mereka. Warijan tahu bahwa dia harus menggunakan sisa energinya untuk membuka pintu itu secepat mungkin. Dia mengucapkan mantra terakhir dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dan pintu itu terbuka dengan gemuruh, memancarkan cahaya yang sangat terang. Dengan satu gerakan cepat, Warijan mendorong Sukma Rinto melewati pintu keluar, memastikan bahwa anak itu bisa kembali ke tubuhnya. Warijan pun ikut merasakan tubuhnya tertarik keluar dengan kekuatan besar. Seiring dengan tarikan energi yang luar biasa, dan dalam sekejap mereka berdua kembali ke dunia nyata. Di ruang tempatnya berada, Rinto mulai mengedarkan pandangan matanya ke sekitar. Dia merasa ada yang aneh dengan tempatnya berada saat itu. Dan setelah beberapa saat, Rinto baru menyadari jika kini dirinya telah kembali dari alam dunia lain. Dan dengan perasaan sedih, dia langsung berlari ke arah ibunya yang sedang duduk terpaku dengan tatapan kosong ke arah sudut ruangan. Walau hanya bisa menyelamatkan Sukma Rinto, tapi Mbok Pia merasa sangat berterima kasih kepada Warijan. Karena Mbok Pia sendiri tahu betapa bahayanya tempat yang baru saja didatanginya itu. Warijan merasa belum dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna dan terus meminta maaf kepada Mbok Pia, Pak Parmin, Bu Jumina, dan juga Rinto. Dia berjanji jika dia akan kembali ke tempat itu dan menyelamatkan Mbak Murti. Beberapa hari kemudian, setelah memulihkan energinya, Warijan kembali masuk ke alam gaib dengan tujuan mencari Sukma dari Mbak Murti. Setelah dapat menyelinap tanpa diketahui oleh makhluk gaib yang menjaga tempat itu, Warijan pun kembali melakukan penelusuran di alam dunia lain itu. Akan tetapi setelah jauh melangkah, Warijan malah bertemu dengan sosok lelaki muda yang mengaku bernama Mas Bambang. Dan setelah berbincang sesaat, akhirnya Warijan tahu jika Mas Bambang adalah suami dari Mbak Murti yang juga ayah dari Rinto. Warijan terkejut mendengar pengakuan lelaki muda yang berdiri di depannya. Sosok itu tampak bersahaja dengan mata yang tajam namun lembut, seolah menyimpan banyak cerita di balik tatapannya. Warijan bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Sukma lelaki itu. Dia melihat ada kedalaman dan ketenangan yang tidak biasa di alam gaib yang penuh dengan ketidakpastian. Sosok itu tersenyum hangat. Dan dalam cahaya redup di alam gaib, Warijan bisa melihat bahwa dia memang tampak seperti lelaki yang pernah diceritakan oleh Mbok Pia dan juga Pak Parmin sebelum Warijan melakukan penelusuran itu. "Bagaimana sampean bisa berada di sini, Mas?" tanya Warijan sambil memusatkan pandangannya ke arah Mas Bambang dan berusaha memahami bagaimana lelaki itu bisa terjebak di dunia gaib ini. "Aku meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar, Mas. Aku tidak sengaja menginjakan kakiku di tempat yang menjadi pusat kerajaan gaib ini. Saat itu aku merasa kehilangan keseimbangan dan tubuhku seperti terseret oleh sesuatu yang tidak dapat aku lihat. Lalu aku jatuh ke dasar bukit yang curam saat itu," balas Mas Bambang menjelaskan tentang kematiannya. "Sesaat setelah kematianku, aku mendapati tubuhku berada di tempat ini dan entah sudah berapa kali penguasa kerajaan gaib di tempat ini mendatangiku dan berusaha menangkapku, tapi aku selalu berhasil melarikan diri," Ibu Mas Bambang menceritakan. "Kalau begitu, ayo kita cari istri sampean saja, Mas." "Tidak, Mas. Biar aku dan keluargaku menjalani takdir yang telah ditentukan. Dan sepertinya yang bisa menyelamatkan Murti adalah anak kami," balas Mas Bambang dengan tegas. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Bambang, sontak saja Warijan merasa sangat terkejut. Karena dia merasa jika yang dimaksud oleh Mas Bambang adalah Rinto, bocah berusia 7 tahun yang baru diselamatkannya beberapa hari yang lalu. "Beberapa hari yang lalu, aku baru saja menyelamatkan Rinto, anak sampean, dari tempat ini, Mas. Maka dari itu, aku kembali untuk mencari Sukma Mbak Murti agar dia dapat kembali sehat seperti sedia kala," ujar Warijan menjelaskan. "Sukma istriku tidak hanya disekap di istana gaib itu, Mas. Tapi penguasa kerajaan gaib itu memang menginginkan Murti untuk menjadi ratu di istananya," balas Mas Bambang menjelaskan. "Maka dari itu, aku akan tetap berada di sini menunggu anakku yang sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan kami dari tempat ini," Ibu Mas Bambang menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Mas Bambang, sepertinya Warijan tidak memiliki pilihan lain
selain kembali ke dunia nyata dan menyampaikan apa yang dia temukan di alam gaib tersebut. Dan setelah melanjutkan perbincangannya, Warijan dengan berat hati langsung berpamitan kepada Mas Bambang, lalu pergi dari alam gaib dan kembali lagi ke dunia nyata. Setelah Sukma Warijan kembali ke raganya, dia pun langsung menceritakan apa yang telah ditemuinya di alam gaib, tempat Mbak Murti berada. Mbok Pia yang memiliki pengetahuan banyak tentang hal-hal gaib pun sempat terkejut ketika Warijan menceritakan tentang pertemuannya dengan Mas Bambang. Dia tidak mengira jika kematian Mas Bambang ternyata disebabkan oleh makhluk gaib yang menginginkan Murti. Mbok Pia yang telah mengenal Mas Bambang cukup baik akhirnya menceritakan siapa Mas Bambang yang sebenarnya dan apa hubungannya dengan sosok makhluk gaib penguasa kerajaan gaib tempat di mana Sukma Mbak Murti berada. Menurut cerita Mbok Pia, Mas Bambang juga dikenal sebagai seorang yang memiliki banyak ilmu kesaktian. Dulu sebelum dia menikah dengan Murti, Mas Bambang pernah membebaskan seseorang yang ditumbalkan oleh keluarganya. Dan mungkin karena hal itulah Mas Bambang terus diincar oleh makhluk gaib tersebut hingga dia kehilangan nyawanya. Sepertinya tugas untuk menyelamatkan Murti memang ada di tangan Rintole. Kau tidak perlu merasa bersalah atas hal ini, dan sebaliknya kau memang harus melanjutkan laku lampahmu itu. Karena mungkin ada orang yang juga membutuhkan pertolonganmu, ujar Mbok Pia dengan penuh kebijaksanaan. Tidak usah memikirkan ini, karena sepertinya memang Rinto memiliki takdir untuk menerima sesuatu yang menjadi warisan para leluhurnya. Ibu Mbok Pia meyakinkan. Dengan mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Warijan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan menyerahkan semua kepada Mbok Pia. Walau sebenarnya Warijan merasa tugasnya belumlah selesai, tapi memang takdirlah yang membawanya kembali melanjutkan perjalanannya mengelilingi Pulau Jawa. Setelah kepergian Warijan dengan segala keterbatasannya, Mbok Pia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia teringat pada sebuah kitab kuno peninggalan kakek buyutnya yang merupakan sebuah kitab leluhur yang selalu disimpan dengan hati-hati di dalam peti kayu tua di gudang rumahnya. Mbok Pia memang selalu patuh pada perintah orang tuanya, tetapi kali ini dia merasa tidak punya pilihan lain karena dia sadar bahwa hanya dengan kekuatan yang luar biasalah Rinto akan mampu membebaskan Sukma Mbak Murti dari cengkraman makhluk gaib itu. Dan dengan tekad yang bulat, Mbok Pia pun memberanikan diri untuk membuka kitab kuno tersebut dan akan mengajarkan beberapa ilmu serta ajian yang ada di dalamnya. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, Mbok Pia pun mulai mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk sebuah ritual. Sebelum mengajarkan kitab Rekso Sawiji yang berisi berbagai ajian-ajian sakti kepada Rinto, Mbok Pia harus terlebih dahulu membersihkan tubuh dan batin Rinto. Proses pembersihan ini sangat penting agar para leluhur merestui apa yang akan dilakukannya. Mbok Pia meyakini bahwa hanya dengan tubuh dan batin yang bersih, ilmu dari kitab tersebut bisa diserap dengan sempurna oleh Rinto. Dengan hati-hati ia menyiapkan sesaji, air suci, serta mantra-mantra yang akan digunakan dalam upacara sakral tersebut. Mbok Pia melangkah dengan tenang menuju ruang khusus di dalam rumahnya, tempat di mana ritual-ritual penting biasanya dilaksanakan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya temaram dari beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudutnya. Asap dupa mulai mengepul, menyebarkan aroma khas yang menenangkan, menandakan dimulainya prosesi yang sakral. Di tengah ruangan sebuah tikar pandan telah dibentangkan. Di atasnya Mbok Pia menata sesaji dengan teliti, berbagai macam buah-buahan, bunga-bungaan, dan berbagai dedaunan yang memiliki makna simbolis tersendiri tertata rapi di sana. Setiap elemen memiliki tempatnya masing-masing, diletakkan dengan penuh perhitungan sesuai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setelah semua persiapan selesai, Mbok Pia memanggil Rinto. Dengan langkah mantap, Rinto memasuki ruangan, mengenakan pakaian putih bersih yang telah disediakan sebelumnya. Ia tahu bahwa momen ini sangat penting, dan rasa hormat serta ketenangan terpancar dari wajahnya. Mbok Pia memulai dengan merapalkan mantra-mantra kuno. Suaranya lembut, namun penuh wibawa, menggema di seluruh ruangan. Air suci yang telah diberkati sebelumnya dia percikan ke tubuh Rinto. Dimulai dari kepala hingga kaki, setiap percikan disertai dengan doa agar segala kekotoran,
baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dapat disucikan. Batin Rinto diharapkan menjadi jernih dan siap menerima ilmu tinggi dari kitab Reksa Sawiji. Seiring dengan berjalannya ritual, Mbok Pia merasakan adanya perubahan di dalam ruangan. Seakan-akan para leluhur telah hadir, menyaksikan dan memberikan restu mereka. Suasana yang semula sunyi mulai terasa lebih hangat dan penuh dengan energi spiritual. Rinto pun merasakan kehadiran yang sama, tubuhnya terasa ringan dan pikirannya jernih. Ketika ritual pembersihan selesai, Mbok Pia menatap Rinto dengan penuh kebanggaan. Dia tahu bahwa muridnya itu kini telah siap menerima ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Reksa Sawiji. Tanpa kata, keduanya merasakan ikatan yang semakin kuat. Sebuah hubungan yang tidak hanya terjadi antara guru dan murid, tetapi juga dengan para leluhur yang telah menjaga ilmu dalam kitab Reksa Sawiji itu selama ratusan tahun. Kini saatnya bagi Rinto untuk melangkah ke tahap selanjutnya, untuk mendalami ajian-ajian sakti yang akan membawanya pada perjalanan yang lebih dalam menuju pemahaman hakiki tentang dunia dan seisinya. Dengan penuh rasa syukur, Mbok Pia membuka kitab Reksa Sawiji dan memulai pelajaran yang akan mengubah hidup Rinto selamanya. Karena Rinto telah memiliki mata batin yang terbuka dengan sempurna, Mbok Pia memutuskan untuk langsung mengajarkan ajian Sukmo Landung. Ajian ini adalah salah satu ilmu kanuragan yang sangat langka dan kuat. Serupa dengan ilmu meraga sukma, namun dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih mendalam. Ajian Sukmo Landung memungkinkan seseorang untuk melepaskan sukma atau rohnya dari raga fisiknya, sehingga bisa berpergian ke alam-alam yang tidak kasat mata dan menjelajahi dimensi yang tidak terjangkau oleh mata manusia biasa. Mbok Pia memulai pengajaran dengan mengarahkan Rinto untuk duduk bersila dengan punggung tegak. Di hadapan Rinto, kitab Reksa Sawiji terbuka, menampilkan tulisan-tulisan kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah memiliki pengetahuan khusus. Dengan tenang, Mbok Pia memulai membimbing Rinto memasuki kondisi meditasi yang dalam, memusatkan pikirannya pada satu titik dan menyeimbangkan energi yang mengalir di dalam tubuhnya. Ajian Sukmo Landung. Ajian ini memerlukan ketenangan batin dan kekuatan pikiran yang luar biasa. Hanya dengan mencapai keseimbangan antara tubuh dan sukma, kamu bisa melakukannya, Le, ujar Mbok Pia menjelaskan. Rinto terus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Mbok Pia. Dia mengikuti setiap kalimat mantra aji dari aksara Jawa kuno yang dibaca oleh Mbok Pia sangat fasih. Suara Mbok Pia yang lembut dan penuh keyakinan membimbingnya menuju ke dalam keadaan yang sangat tenang, di mana kesadaran mulai bergeser dari dunia nyata menuju alam yang lebih halus. Setelah beberapa saat, Rinto merasakan tubuhnya semakin ringan. Perlahan-lahan, dia merasa seperti melayang meskipun tubuh fisiknya masih tetap duduk di tempat. Sukmanya mulai terpisah dari raga dan merasakan kebebasan yang belum pernah dia alami. Dalam wujud sukma, Rinto bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda dan lebih luas serta lebih jelas dan sangat mendalam. Dia menyadari bahwa di alam tidak kasat mata, segala sesuatu tampak lebih nyata daripada di dunia nyata. Dengan bimbingan Mbok Pia, Rinto mulai menjelajahi alam-alam tidak kasat mata. Dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya hanya dia dengar dalam cerita-cerita. Di antara kabut yang menyelimuti dunia spiritual itu, Rinto menyaksikan sesuatu yang aneh namun mempesona, penuh dengan energi-energi yang mengalir dalam bentuk cahaya. Namun Mbok Pia selalu mengingatkannya untuk tetap fokus dan menjaga koneksi dengan tubuhnya, dan jangan pernah membiarkan sukma terlepas terlalu jauh dari raga, karena jika dia tidak menyeimbangkan kondisi tubuhnya dengan kondisi sukmanya, dia bisa tersesat di alam gaib dan sulit untuk kembali lagi ke tubuhnya. Rinto terus melatih ajian Sukmo Landung dengan penuh kehati-hatian, menguatkan kontrolnya atas sukma agar dapat kembali ke raga kapan saja dia inginkan. Latihan itu membutuhkan konsentrasi dari pengendalian diri yang sangat luar biasa. Tetapi dengan setiap perjalanan ke alam tidak kasat mata, pengetahuan Rinto semakin bertambah. Dia mulai memahami rahasia-rahasia alam gaib dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tabir realitas. Mbok Pia yang selalu mengawasi dengan cermat, dia merasa sangat puas dengan perkembangan Rinto. Dia tahu bahwa muridnya itu memiliki potensi yang besar dan akan mampu menguasai ajian Sukmo Landung dengan sempurna.
Ajian itu tidak hanya akan memperkuat kemampuan spiritual Rinto, tetapi juga memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang dalam perjalanannya menuju kebijaksanaan yang sejati. Setelah merasa yakin bahwa Rinto telah menguasai ajian Sukmo Landung dengan baik, Mbok Pia memutuskan untuk melanjutkan pengajaran ke tahap yang lebih tinggi. Kini saatnya bagi Rinto untuk mempelajari ajian Dasa Geni, sebuah ilmu kanuragan yang sangat kuat dan mematikan. Ajian ini memanfaatkan energi murni yang ada di dalam tubuh pemiliknya, mengubahnya menjadi senjata yang mampu menyerang dengan kekuatan dahsyat. Mbok Pia menjelaskan bahwa ajian Dasa Geni bukanlah ajian biasa. Ilmu kesaktian ini membutuhkan pengendalian yang sempurna atas energi dalam tubuh serta pemahaman mendalam tentang harmoni antara fisik dan spiritual. Tanpa keseimbangan itu, energi yang terkumpul bisa menjadi liar dan tidak terkendali, dan bisa merusak tubuh pemiliknya sendiri. Sementara itu, selain hidup tanpa kesadaran, kini Mbak Murti juga mulai menderita penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Tubuhnya semakin lemah, kulitnya pucat, dan nafasnya terdengar berat. Setiap kali dia mencoba berbicara, kondisi kesehatannya terus menurun dengan cepat. Hampir setiap hari dia mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda. Tubuhnya menggigil, dan kadang-kadang dia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, seakan-akan sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Rinto yang kini berusia 10 tahun merasa khawatir dan semakin terpukul melihat keadaan ibunya. Meski dia berusaha tegar, tapi setiap hari dia merasa hatinya semakin berat melihat ibunya yang semakin tidak berdaya. Dia menyadari bahwa waktu semakin sempit, dan sepertinya Kala Brahma mulai menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya di dunia nyata. Setiap malam Rinto sering mendengar desahan nafas panjang dari ibunya yang sedang tidur. Terkadang ia merasakan kehadiran sosok yang gelap di sekitar rumah, seolah-olah Kala Brahma sedang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menyeret Murti lebih dalam ke dalam kerajaannya. Namun di tengah rasa takut dan cemas yang melanda keluarganya, Rinto bertekad untuk tidak tinggal diam. Dia sadar, sudah saatnya untuk mempersiapkan diri lebih keras lagi. Setiap hari dia berlatih lebih keras, memperdalam ajian-ajian yang telah diajarkan oleh Mbok Pia, dan memperkuat batinnya melalui meditasi dan doa. Rinto pun terus mendalami ajian-ajian kuno yang telah diajarkan oleh Mbok Pia. Suatu malam, dalam meditasinya yang mendalam, dia merasakan kehadiran yang hangat dan menenangkan. Dalam pikirannya muncul bayangan seorang lelaki tua yang bijaksana, dengan janggut putih panjang dan mata yang memancarkan kedamaian. Sosok itu adalah Eyang Jogowono, leluhurnya yang dikenal sebagai penjaga rahasia ilmu kebatinan keluarga mereka. Eyang Jogomowo berdiri dalam bayangan pikiran. Sosoknya tampak begitu nyata meskipun hadir dalam dunia meditasi. Sosok lelaki tua yang mengenakan pakaian serba putih dan berjubah sederhana terlihat penuh wibawa. Mata tuanya yang lembut memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan, seolah-olah menyimpan ribuan cerita dari masa lalu, dari kehidupan yang penuh misteri dan kebatinan yang dalam. Di sekelilingnya hawa dingin malam yang sebelumnya menusuk tulang kini terasa hangat, seakan-akan diselimuti oleh aura kehadiran sang leluhur. Di tengah keheningan itu, Eyang Jogomowo mengangkat tangannya, mengarahkannya perlahan ke depan, dan seketika suasana di sekitar berubah. Pemandangan meditasi yang semula gelap kini terbuka menjadi sebuah hamparan luas, sebuah hutan tua dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Akar-akarnya menjalar seperti urat-urat bumi. Udara di sekeliling dipenuhi aroma kayu cendana dan getah yang membasahi tanah lembab. Dalam pandangan batinnya, Rinto melihat sebuah jalan setapak yang menyusuri hutan itu, menuju ke sebuah bangunan tua, sebuah padepokan yang tersembunyi di balik lebatnya pepohonan. Padepokan itu adalah tempat para leluhurnya dahulu berkumpul, mempelajari dan mewariskan ilmu-ilmu kebatinan yang kini hanya tersisa dalam ingatan-ingatan yang mulai memudar. Dia merasakan dadanya berdegup kencang, tetapi juga dipenuhi rasa damai. Ini adalah perjalanan spiritualnya yang sangat mengagumkan. Perjalanan untuk menggali dan memahami warisan yang telah lama disembunyikan oleh waktu. Di kejauhan, suara-suara alam terdengar samar. Burung malam, gemersik dedaunan, serta gemercik air yang mengalir perlahan di sungai kecil.
Setiap elemen seolah mengajak dirinya semakin larut dalam petualangan spiritualnya itu. Tanpa disadari, sosok Eyang Jogomowo mulai memudar. Tapi sebelum benar-benar hilang, sang leluhur meninggalkan sebuah isyarat seolah menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Eyang Jogomowo memberikan petunjuk kepada Rinto bahwa ada sebuah tempat di hutan terlarang di balik bukit, tempat kitab ilmu kuno tersimpan. Tempat itu disebut Lawang Pitu, sebuah tempat sakral yang diyakini sebagai pusat energi dunia gaib, sekaligus jalan untuk menuju ke alam gaib. Rinto membuka matanya dan kembali ke dunia nyata, tetapi perasaannya masih terhubung dengan apa yang baru saja dialami. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, penuh dengan makna yang belum sepenuhnya ia mengerti. Namun di hatinya, dia tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk memahami lebih dalam ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini mulai menunjukkan dirinya. Eyang Jogomowo telah memberinya kunci untuk memulai langkah pertama dalam memahami hakikat sejati warisan keluarganya. Keesokan harinya Rinto menemui Mbok Pia dan mengajaknya ke rumah kakeknya. Dengan penuh kesungguhan, dia menceritakan apa yang telah dialaminya semalam saat bermeditasi. Dia mengisahkan tentang pertemuannya dengan Eyang Jogomowo, leluhurnya yang muncul untuk memberikan petunjuk tentang ilmu sukma tunggul wulung, dan menyebutnya goa misterius yang harus ditemukannya. Pak Parmin dan Bu Jumina mendengarkan dengan seksama, sementara Mbok Pia menatap Rinto dengan penuh perhatian. Mata mereka menunjukkan keprihatinan dan kecemasan, namun juga harapan yang membuncah. Mereka tahu bahwa Rinto memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun perjalanan yang akan dilakukannya ini jelas penuh bahaya. Apa yang kau katakan itu sangatlah berbahaya. Tempat di mana kau harus pergi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Di sana banyak makhluk halus yang tidak menyukai kehadiran manusia, ujar Pak Parmin dengan suara yang terdengar berat. Dan Kala Brahma itu bukanlah makhluk gaib biasa, Le. Dia memiliki kekuatan yang besar. Apa kau benar-benar yakin ingin melakukannya? Tanya Bu Jumina sambil menatap sayu ke arah Rinto. Aku harus melakukannya, Kek. Nek, ibu sudah terlalu lama menderita, dan aku tidak bisa hanya diam dan melihatnya semakin lemah. Eyang Jogomowo telah menunjukkan jalannya, dan aku merasa ini adalah takdirku. Aku akan mencari kitab ulang rasa dan mempelajari ilmu sukma tunggul wulung. Hanya dengan itu aku bisa menghadapi Kala Brahma dan menyelamatkan ibu, balas Rinto dengan tegas. Kau benar, Le. Simbok tahu kau memiliki tekad yang besar dan kekuatanmu tidak bisa dianggap remeh. Tapi ingatlah untuk selalu berhati-hati. Alam gaib adalah tempat yang penuh dengan misteri dan kejahatan, dan kita tidak tahu apa yang akan kau hadapi di sana, ujar Mbok Pia memberi nasihat. Aku mengerti, Mbok. Itulah mengapa aku membutuhkan restu dan doa dari kalian semua. Aku mohon, izinkan aku akan pergi dan menjalani ini, dan aku akan kembali dengan membawa sukma ibu, balas Rinto dengan penuh keyakinan. Pak Parman dan Bu Jumina saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa keputusan Rinto sudah bulat, dan meskipun mereka cemas, mereka juga memahami bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Rinto merasa semangat dan kekuatan dalam hatinya semakin besar. Dia merasakan restu dari keluarganya mengalir dalam dirinya, memberinya kekuatan dan keyakinan yang dia butuhkan untuk menghadapi perjalanan berbahaya ke alam gaib. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk kembali memasuki dunia yang penuh misteri, di mana Kala Brahma menunggu, menyekap sukma ibunya di dalam cengkramannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.